Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Memulai pagi dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat seluruh perjalanan kita. Ketika tidak seorang pun melihat perjuanganmu, Tuhan melihat. Ketika tidak seorang pun mengetahui isi hatimu, Tuhan mengetahuinya. Karena itu hiduplah hari ini di hadapan Tuhan dan bagi kemuliaan namanya. Pernahkah kamu merasa engkau sudah berjuang begitu keras, berusaha, tetapi seolah-olah apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan itu tidak seorang pun yang melihat? Pagi ini firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa ada perjuangan yang tidak dilihat manusia, tetapi tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Gambaran sederhananya, bayangkanlah seorang petugas yang berada di sebuah menara pengawas, ya. Orang yang berjalan di bawah hanya mampu melihat beberapa meter di depannya, di hadapannya. Tetapi orang yang berada di menara pengawas, dia yang berada di tempat yang tinggi, petugas itu bisa melihat jauh lebih luas. Ia bisa melihat tikungan, dia bisa melihat jalan, dan segala sesuatu yang belum terlihat oleh orang yang ada di bawah menara pengawas tersebut. Begitulah Bapak Ibu Saudara kehidupan kita di dunia hari ini. Kita hanya melihat hari ini, masalah kita hari ini, kebutuhan kita hari ini, dan kecemasan atau ketakutan kita hari ini. Karena pandangan kita manusia terbatas. Kita mudah mengira bahwa yang tidak kita lihat berarti Tuhan juga tidak melihatnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Namun di dalam Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai 14, nats kita berkata bahwa Tuhan memandang dari surga. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dan ayat 14 berkata bahwa dari tempat kediamannya, dia memperhatikan semua penduduk bumi. Tidak ada kehidupan di bawah kolong langit ini, di bumi ini, yang tersembunyi dari pandangan Allah. Dia mengetahui semuanya. Ini sekaligus penghiburan dan panggilan bagi setiap kita orang Kristen untuk hidup benar. Penghiburan karena Tuhan melihat air mata dan kerja keras serta perjuangan yang hari ini mungkin tidak diketahui bahkan oleh pasangan hidupmu. Panggilan adalah karena Tuhan juga melihat motivasi dan pilihan ketika tidak seorang pun memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan atau kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hidup untuk tatapan manusia, tapi hiduplah di hadapan Tuhan bagi kemuliaannya. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau akan mulai bekerja, tetaplah jujur meskipun tidak ada yang mengawasimu bekerja. Tetaplah setia meskipun engkau tidak mendapatkan apresiasi atau pujian atau promosi. Dan ketika engkau lelah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau melihatku. Tolong aku untuk tetap setia. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, tidak semua kesetiaanmu akan mendapatkan tepukan tangan manusia. Tidak semua kesetiaanmu akan mendapatkan tepukan tangan manusia. Tetapi ingat, tidak ada satupun kesetiaan yang dilakukan di hadapan Tuhan luput dari pandangannya. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu perhatikan beberapa kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang lelah bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tetapi karena merasa semua perjuangannya tidak pernah dilihat dan diberikan tepukan tangan. Pagi ini ingatlah, manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan pandangannya dan pengawasannya atas hidupmu. Karakter sejati bukan hanya apa yang kamu lakukan ketika semua orang melihat. Karakter sejati adalah siapa dirimu ketika tidak ada satupun manusia yang memperhatikannya. Ketika engkau sungguh-sungguh hidup di dunia ini dengan kesadaran hidup di hadapan Tuhan bahwa Tuhan melihat dan mengawasinya,
maka engkau akan menjadi pribadi yang setia, pribadi yang bertanggung jawab, dan kehidupanmu, kualitas kerjamu akan memberikan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa engkau harus berkhotbah dan bersaksi atau bercerita siapa dirimu, tapi dari kualitas kerjamu, kesetiaanmu, tanggung jawabmu, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Karena engkau sadar bahwa engkau hidup di hadapan Allah yang Maha Mengetahui dan Dia melihat setiap kesetiaanmu. Karena itu, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.